Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indainu Nadila, NPM 213. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 penerapan ekonomi. Penerapan yang pertama adalah surplus konsumen, yang kedua surplus produsen, ketiga penerapan fungsi biaya, keempat penerapan fungsi penerimaan, kelima penerapan fungsi anggaran. Pertama, penerapan surplus konsumen. Surplus konsumen adalah selisih antara jumlah maksimum yang rela dibayar konsumen dengan jumlah yang sebenarnya dibayar oleh konsumen. Ambil contoh ketika kita melihat sebuah keramik dan kita menafsirkan harga keramik tersebut adalah 200.000. Ketika kita membelinya langsung ke toko, ternyata harga keramik tersebut adalah 100.000. Maka kondisi tersebut dinamakan sebagai surplus konsumen. Di sini sudah ada grafik dari surplus konsumen, di mana surplus konsumen ini berada di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga real. Nah, PA ini adalah harga maksimum yang ditafsirkan oleh konsumen dengan perbandingannya adalah harga real juga kuantitas real. Untuk mencari surplus konsumen ini dilakukan dengan rumus luas tiga, yaitu setengah alas kali tinggi. Selanjutnya kita masuk pada kasus pertama. Soalnya bila diketahui fungsi permintaan dari suatu produk adalah P sama dengan 140 min dua Q, di mana P adalah harga barang per unit dan Q adalah jumlah produknya. A. Hitunglah besarnya surplus konsumen jika harga pasarnya adalah 60 per unit. B. Jika harga pasarnya naik dari 60 menjadi 70, maka hitung surplus konsumen yang baru dan gambarkan dalam satu diagram. Maka jawaban yang A, kita cari dulu titik potong dari sumbu Q dan P. Maka jika P sama dengan 0, kita masukkan ke dalam persamaan tadi, maka 0 sama dengan 140 min 2Q, 2Q pindah ruas menjadi positif, maka 2Q sama dengan 140, Q sama dengan 140 dibagi 2 sama dengan 70. Lalu kita cari titik potong sumbu P. Jika Q sama dengan 0, P sama dengan 140 min 2 dikali 0, yaitu 0, maka P sama dengan 140. Kita masukkan titik Q dan P ke dalam garis kurva, titik P 140 dan Q adalah 70. Lalu A, jika harga pasar adalah 60 per unit, maka P sama dengan 60 kita masukkan ke dalam persamaan, maka 60 sama dengan 140 min 2Q, 2Q pindah ruas menjadi positif, sama dengan 140 min 60 pindah ruas menjadi min. Lalu 2Q sama dengan 140 min 60 sama dengan 80, Q sama dengan 80 dibagi 2, yaitu 40. Maka kita buat titiknya di mana P 60 dan Q 40. Dan 60 dan Q adalah 40. Lalu kita cari surplus konsumennya. Sama dengan setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah 40, dari 60 sampai titik garis kurva permintaan. Dan tingginya adalah dari 140 dikurangi 60. Rasio 40 dikurangi 60 adalah 80 dikali 40, maka 3.200, lalu dibagi 2, hasilnya adalah 1.600. Selanjutnya jawaban yang B, yaitu jika naik dari 60 menjadi 70, itu surplus konsumen yang baru. Maka P sama dengan 70, masukkan ke dalam persamaan, 70 sama dengan 140 min 2Q, maka 2Q pindah ruas menjadi positif, 2Q sama dengan 140 min 70, 70 pindah ruas menjadi min, maka 2Q sama dengan 140 min 70, hasilnya 70, Q sama dengan 70 dibagi 2, 35. Kita buat titiknya adalah P sama dengan 70 dan Q adalah 70, 35. P 70 dan Q adalah 35. Kita cari surplus konsumennya setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah 35 dari 70 sampai garis penawaran permintaan. Lalu tingginya adalah 140 dikurangi 70. Maka 140 dikurangi 70 dikali 35, hasilnya 2.450, dibagi 2, yaitu hasilnya 1.225. Selanjutnya penerapan surplus produsen, yaitu selisih antara jumlah yang diterima dengan yang mereka harapkan untuk dibayar. Surplus produsen ini berada di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga real. Maka yang diarsir ini adalah surplus produsen. PR ini adalah harga real yang dapat produsen
jual dengan lingkungan yang mendukung. Lalu PMIN ini adalah harga terendah yang dapat produsen jual. Lalu dari surplus produsen ini bisa dicari menggunakan rumus 2 segitiga juga, yaitu setengah alas kali tinggi. Kita masuk dalam kasus kedua dari surplus produsen. Soalnya adalah fungsi penawaran dari sebuah produk, yaitu P sama dengan 10 ditambah 2Q. A. Hitung besar surplus produsen dan buat grafiknya jika harga pasar sama dengan 50 per unit. Dan B. Jika harga pasar naik dari 50 menjadi 60 per unit, hitung surplus produsen yang baru beserta buat grafiknya. Maka kita cari dulu titik potong sumbu T-nya. Jika Q sama dengan 0, masukkan ke dalam persamaan, P sama dengan 10 ditambah 2 kali nya 0, maka 2 kali 0, 0, maka hasilnya P sama dengan 10. Kita tarik garis P sama dengan 10, garis penawaran PS, lalu kita cari titik P-nya adalah 50, harga pasar 50 per unit, maka kita buat P sama dengan 50 ke dalam persamaan. Jadi 50 sama dengan 10 ditambah 2Q, 50 dikurangi 10 pindah ruas menjadi min, sama dengan 2Q, 50 dikurangi 10, 40, maka Q 40 dibagi 2 sama dengan Q-nya 20. Kita buat titiknya di mana P adalah 50 dan Q adalah 20. Lalu kita cari surplus produsennya setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah 20, dari 50 sampai garis QS. Lalu tingginya adalah 50 dikurangi 10. 50 dikurangi 10, 40. 40 dikali 20 sama dengan 800. Lalu dibagi 2, hasilnya adalah 400. Lalu yang B, jika harga pasar naik dari 50 menjadi 60, hitung surplus produsen yang baru dan buat grafiknya. Maka kita masukkan P sama dengan 60 ke dalam persamaan, maka 60 sama dengan 10 ditambah 2Q, 60 min 10 pindah ruas menjadi negatif, sama dengan 2Q, maka Q-nya adalah 60 dikurangi 10, 50, 50 dibagi 2, maka Q-nya sama dengan 25. Lalu kita buatkan titiknya di mana P 60 dan Q adalah 25. P-nya 60 dan Q-nya adalah 25. Lalu kita cari surplus produsennya. Setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah 25 dan tingginya adalah 60 dikurangi 10. 60 dikurangi 10, 50. 50 dikali 25, 1250. Lalu dibagi 2, hasilnya 625. Maka daerah yang diarsir warna hijau itu merupakan surplus produsen di mana P sama dengan 60. Lalu selanjutnya penerapan fungsi biaya. Penerapan fungsi biaya ini meliputi biaya tetap atau fixed cost, di mana biaya yang dikeluarkan tidak tergantung besar kecilnya produk yang dihasilkan, maka akan selalu tetap biayanya. Lalu ada biaya variabel, yaitu FC sama dengan Q dikali Q. Biaya untuk setiap kenaikan jumlah barang yang dihasilkan. Maka setiap kuantitas yang dihasilkan makin banyak, maka biaya juga makin banyak. Lalu total biayanya atau TC-nya adalah TC sama dengan FC ditambah VC, di mana FC ini adalah K dan VC ini adalah Q dikali Q. Lalu ini kurva dari fungsi biaya. FC-nya ini adalah tetap, maka garisnya lurus. Lalu FC-nya ini adalah dimulai titik 0, karena ketika kita tidak memproduksi suatu barang, maka biayanya juga 0. Lalu TC ini dimulai dari FC, karena walaupun kita tidak memproduksi, kita harus tetap membayar FC ini. Selanjutnya, contoh soal atau kasus ketiga dari fungsi biaya. Soalnya biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 60.000, sedangkan biaya variabelnya memiliki persamaan FC sama dengan 400Q. Carilah persamaan biaya totalnya. Berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 200 unit?
dan gambarkan juga kurva biaya totalnya. Maka diketahui bahwa fixed cost-nya adalah 60.000 dan FC-nya adalah 400i. Kita cari persamaannya, total biayanya adalah FC ditambah VC, lalu masukkan adalah 60.000 ditambah 400i. Di sini, jika perusahaan tersebut memproduksi 2 unit, maka masukkan VC-nya adalah 400i, di mana Q-nya menjadi 200, lalu 400 dikali 200 sama dengan 80.000. Total biaya di sini, FC ditambah VC, FC-nya tadi 60.000 ditambah VC sudah diketahui 80.000, maka ditambahkan hasilnya 140.000. Di sini kurvanya FC adalah 60.000 dan ketika memproduksi 200 unit, FC-nya adalah 80.000 dan ketika memproduksi 200 unit, FC-nya adalah total biayanya adalah 140.000. Lalu selanjutnya ada penerapan fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan adalah hasil perkalian harga jual dengan jumlah yang dijual. Maka total dari penerimaan ini adalah seberapa banyak barang yang dapat dijual, maka dikalikan dengan harganya. Maka kurvanya adalah dari titik 0. Karena jika kita tidak ada penjualan, maka kita juga tidak ada pemasukan. Maka 0. Lalu selanjutnya kasus keempat atau contoh soal dari penerimaan. Soalnya adalah harga jual produk adalah 200 per unit. Carilah persamaan penerimaan total. Berapa besar penerimaan jika terjual sebanyak 200 unit? Gambarkan kurva penerimaan totalnya. Jadi diketahui P-nya adalah 200, maka jawab dari total penerimaannya sama dengan P dikali Q. P-nya tadi 200, Q-nya dikali Q. Jika terjadi 200 unit Q-nya, maka kita masukkan ke dalam persamaan. Q-nya adalah 200, maka 200 dikali 200 sama dengan 40.000. Dalam kurva kita tulis pada titik P ini adalah 200.000 dan pada titik Q ini adalah 200 unit. Maka ditulis 200. Kita buat garis PR-nya ini adalah pada titik 200P dan 200Q. Lalu, yang terakhir adalah penerapan fungsi anggaran, di mana fungsi anggaran digunakan pada teori produksi dan konsumsi. Fungsi anggaran ini menjelaskan batas maksimum kemampuan untuk membeli dua macam barang. Rumusnya adalah M sama dengan PX kali X ditambah PY kali Y, di mana PX ini adalah harga dari X, dan X ini adalah barang X, dan PY ini adalah harga dari Y, dengan Y-nya ini adalah barang Y itu sendiri. Pada teori produksi, M ini adalah dana produsen atau isokos, dan pada teori konsumsi, M sama dengan dana konsumen atau budget. Selanjutnya, kasus kelima atau contoh soal dari fungsi anggaran tadi. Soalnya adalah bentuklah persamaan anggaran seorang konsumen untuk barang X dan Y jika budget yang dimiliki adalah 150.000. Harga barang X dan barang Y adalah 500 dan 2.000. A. Jika semua uang yang dimiliki dibelikan barang X, berapa unit barang X yang dapat dibeli? Dan B. Berapa unit barang Y yang dapat dibeli jika hanya membeli 100 unit barang X? Maka diketahui M-nya ini adalah 150, PX itu adalah harga dari X-nya adalah 500, dan PY adalah harga dari Y-nya, barangnya ini adalah 2.000. Maka kita masukkan ke dalam rumus, M PX dikali X ditambah PY dikali Y, M-nya 150 sama dengan 500X ditambah 2.000 Y. A. Jika semua M dibelanjakan barang X, maka masukkan M-nya adalah tadi 150 sama dengan 500X ditambah 2.000 dikali 0. Dikali 0 karena semua dibelikan barang X, maka Y-nya adalah 0. Lalu 500X sama dengan 150, karena 2.000 dikali 0, 0. Lalu, X-nya adalah 150 dibagi 500, sama dengan X-nya 300. Lalu B, jika membeli 100 barang X, maka
maka N-nya 150 sama dengan 500 kali X. X-nya ganti 100 ditambah 2000Y. 2000Y sama dengan 150 dikurangi udah ruas 50.000, 500 dikali 150.000, lalu Y sama dengan 150 dikurangi 50 adalah 100 dibagi 2000, maka Y sama dengan 50. Lalu pada grafik adalah X-nya ini adalah 100, lalu dari Y-nya ini adalah 50. Maka dibuat titik di sini dan dibuatkan garis melalui titik dari X dan Y. Sekian dari saya untuk 5 penerapan ekonomi. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.